Halo teman-teman semua, pernahkah teman-teman melihat anak-anak terlihat bosan di dalam kelas? Seperti ada yang menguap, ada yang melamun, bahkan ada yang sibuk bermain sendiri. Kalau iya teman-teman, jangan buru-buru menyalahkan anak itu ya. Bisa jadi masalahnya bukan pada mereka teman-teman. Mungkin kita yang perlu merubah cara kita mengajar teman-teman. Karena firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpan daripada jalan itu. Mengapa anak bisa bosan teman-teman? Jadi sebenarnya apa itu kebosanan? Kebosanan adalah kondisi di mana ketika seseorang merasa kurang tertarik, kurang termotivasi, dan tidak terlihat aktif dalam aktivitas yang sedang kita lakukan. Pada anak-anak usia 6-12 tahun, kebosanan di dalam kelas sekolah minggu bisa terjadi karena beberapa alasan teman-teman. Yang pertama, metode yang monoton. Kalau dari awal sampai akhir hanya ceramah saja satu arah, maka anak akan cepat kehilangan fokus teman-teman. Dan yang kedua, gaya belajar yang tidak diadvokasi. Tidak semua anak itu cara belajarnya sama teman-teman. Ada yang mungkin cara belajarnya itu harus melihat, ada yang mendengar, dan juga yang bergerak. Yang ketiga yaitu memori kerja tidak teraktivasi. Artinya, anak hanya menerima informasi, tetapi tidak terlibat langsung atau tidak diajak untuk berpikir atau terlibat secara langsung, teman-teman. Dan yang keempat yaitu kecerdasan majemuk diabaikan, teman-teman, diabaikan. Misalnya, anak yang aktif dan suka bergerak dipaksa duduk diam dari awal sampai akhir. Itu susah teman-teman. Dan yang terakhir yaitu konten yang tidak kontekstual. Di mana kisah Alkitab itu disampaikan kepada anak-anak tetapi tidak dicocokkan dengan kehidupan sehari-hari, maka anak akan bosan teman-teman. 3.2 Proses atau pemrosesan. Yang pertama, encoding atau pengkodean. Pengertian mengubah informasi menjadi kode memori, yaitu melalui mata, telinga, dan menulis. Jika anak ingin memproses informasi, otomatis ia harus melihat, mendengar, dan menulis apa yang telah disampaikan oleh guru sekolah minggu. Masalah saat bosan. Anak tidak fokus, tidak memproses. Ketika guru sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan, tetapi anak tidak fokus, maka dengan otomatis anak itu tidak bisa memproses informasi. Solusi praktis, gunakan media visual dan audio menarik. Guru sekolah minggu mengajar dengan menayangkan video animasi pendek tentang firman Tuhan, sehingga anak itu menjadi tertarik dan lebih fokus, dan mereka tentunya tidak mudah bosan. Yang kedua, guru sekolah minggu mengajak anak bernyanyi lagu-lagu sekolah minggu. Yang ketiga, guru mengajak anak menggambar, contohnya cerita Alkitab di dalam Kejadian tentang Adam dan Hawa. Jadi, guru menyuruh anak menggambar pohon atau ular maupun gambar-gambaran lain yang berkaitan dengan cerita Adam dan Hawa. Yang ketiga, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar cerita Alkitab kepada anak sehingga anak tidak bosan. Contohnya cerita Nuh, maka guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar bahtera kepada anak. Yang kedua, storage atau penyimpanan.
Pengertian menyimpan informasi yang telah diproses. Jadi, ketika anak sudah menerima informasi yang diterimanya, dan ia akan menyimpan dalam memori sehingga ia tidak mudah lupa dengan apa yang telah ia terima. Yang kedua, dengan cara menghafal juga, anak bisa ingat dengan apa yang sudah ia pelajari. Masalah saat bosan. Informasi tidak tersimpan karena tidak bermakna. Di saat anak bosan, ia tidak akan menyimpan informasi karena ia berpikir bahwa semua informasi yang disampaikan adalah informasi yang tidak bermakna. Solusi praktis hubungkan dengan pengalaman nyata anak. Nah, pengalaman nyata anak contohnya Tuhan Yesus sayang pada kita semua. Sebaliknya, dalam kehidupan nyata, Bapa dan Mama juga sayang kepada kita. Tetapi Tuhan Yesus lebih sayang lagi kepada kita dan kasihnya sangat besar kepada kita. Sehingga anak-anak mudah memahami dan tidak mudah bosan pada saat guru sekolah minggu menyampaikan firman tersebut. Yang ketiga, retrieval atau pengambilan. Pengertian memanggil kembali informasi yang tersimpan. Contoh kecil, anak bayangkan ingatannya itu seperti lemari. Jadi ketika ia sudah belajar, ia akan menyimpan di dalam lemari tersebut. Nah, memanggil kembali artinya anak itu buka kembali lemari dan mengeluarkan kembali apa yang telah ia simpan di dalam lemari tersebut. Ketika guru sekolah minggu bertanya kembali tentang apa yang sudah disampaikan, maka anak akan berusaha mencari kembali apa yang sudah ia simpan di dalam ingatannya. Solusi praktis, review melalui permainan dan kuis interaktif. Guru sekolah minggu memberikan permainan tebak-tebakan isi ayat Alkitab, kuis berhadiah kecil. Kenapa cara ini berhasil? Karena pas anak lagi asik bermain, otaknya jadi segar dan mereka jadi senang. Tanpa mereka sadar bahwa mereka jadi dipaksa untuk berpikir. Mereka akan cari-cari ingatan yang sudah mereka simpan atau informasi yang sudah mereka simpan. Dan mereka akan mengeluarkannya kembali. Jadi, sambil mereka senang-senang, mereka juga melatih otaknya buat gampang ingat kembali apa yang telah mereka pelajari dan mereka simpan di ingatan mereka. Ayat yang relevan terambil di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Bunyinya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Siang dan malam, proses retrieval. Kita terus-menerus memanggil dan mengingat-ingat kembali apa yang telah kita dengar supaya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Shalom. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya belajar FARK untuk mengatasi kebosanan anak di sekolah minggu. Mengapa kita harus menggunakan gaya belajar tersebut? Karena setiap anak di sekolah minggu itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Karena itu, satu metode saja tidak cukup untuk melakukan pembelajaran. Gaya belajar tersebut juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu gaya belajar visual, auditory, reading, dan juga kinestik. Gaya belajar visual menggunakan gambar, diagram, warna, dan juga peta. Jadi, pada saat dalam pembelajaran, ketika anak merasa bosan, dia akan malas dan tidak fokus. Karena itu, kita sebagai seorang guru, kita harus memiliki solusi yang tepat, yaitu menampilkan poster atau slide berwarna-warni yang menggambarkan Tuhan Yesus, atau bisa juga menggunakan flashbook, atau bisa juga memutarkan video Alkitab yang kurang lebih 2 atau 3 menit. Yang berikut, gaya belajar auditori itu dengan cara mendengar dan berdiskusi. Jadi, pada saat anak malas belajar dan tidak fokus,
kita harus memiliki solusi yang tepat juga, yaitu menggunakan variasi intonasi berbicara dan mengajak anak-anak untuk bernyanyi lagu rohani dengan menggunakan gerakan, dan bisa juga membuat sesi tanya jawab yang cepat dan interaktif. Yang ketiga yaitu gaya belajar reading, yaitu gaya belajarnya dengan cara membaca teks atau menulis catatan. Jadi, pada saat anak malas untuk membaca atau menulis, kita harus memiliki solusi yang tepat, yaitu berikan gambar kerja yang bergambar Tuhan Yesus, atau bisa juga mengajak menulis ayat-ayat hafalan yang kreatif. Dan yang keempat itu gaya belajar kinestik. Kita pembelajaran ini dengan cara melakukan gerakan atau sentuhan langsung dan pengalaman. Jadi, ketika anak bosan dan malas gerak dan atau melakukan aktivitas tersebut, kita harus memiliki solusi yang pas, yaitu bisa melakukan drama kisah Alkitab, atau juga permainan lempar bola atau tanya jawab Alkitab, atau bisa juga melakukan kerajinan tangan yang kita sedang pelajari materi ini tersebut. Yang berikut yaitu ayat relevansi. Ayat relevansinya itu, biarlah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Terbaca dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 16. Jadi, ayat ini secara implikatif mengajarkan variasi metode dengan kata-kata hikmat, nyanyian yang mencakup visual, auditori, kinestik. 5. Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Yang pertama, kecerdasan linguistik, menjelaskan tentang anak yang suka cerita, banyak tanya, dan gampang menghafal kata-kata. Kalau bosan di sekolah minggu, seperti jawab pertanyaan pendek-pendek, lebih banyak diam jadi malas cerita. Aktivitas yang cocok seperti cerita ulang kisah Alkitab dengan gaya sendiri, buat puisi rohani sederhana. Yang kedua, kecerdasan logis matematis, menjelaskan anak yang suka berpikir, suka hitung-hitungan, suka teka-teki, dan sering tanya kenapa. Mereka suka sesuatu yang teratur dan masuk akal. Kalau bosan di sekolah minggu, mukanya kelihatan kosong, melamun saat cerita panjang, tidak semangat ikut pelajaran. Aktivitas yang cocok, susunan uratan cerita Alkitab, main kuis Alkitab. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual, menjelaskan tentang anak yang suka gambar, mewarnai, dan punya imajinasi tinggi. Mereka lebih gampang paham kalau lihat gambar atau video. Kalau bosan di sekolah minggu, coret-coret buku, menggambar sendiri saat guru mengajar. Tidak fokus dengan cerita. Aktivitas yang cocok, menggambar cerita Alkitab, mewarnai tokoh Alkitab. Yang keempat, kecerdasan musikal, menjelaskan tentang anak yang suka musik, suka nyanyi, gampang hafal lagu, dan peka sama suara atau nada. Kalau bosan di sekolah minggu, seperti bernyanyi sendiri, ketuk-ketuk meja, tidak bisa diam terlalu lama. Aktivitas yang cocok, hafal ayat pakai lagu, nyanyi dengan gerakan bersama, tepuk irama rohani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Setiap anak memiliki cara belajar dan kemampuan yang berbeda. Howard Gardner menjelaskan bahwa manusia memiliki berbagai jenis kecerdasan. Karena itu, anak-anak di sekolah minggu tidak bisa diperlakukan dengan satu cara belajar saja. Ada anak yang mudah memahami lewat cerita, ada yang lewat musik, gerakan, gambar, atau interaksi dengan teman. Ada 8 kecerdasan majemuk dan relevansinya di sekolah minggu. Yang kelima yaitu kecerdasan kinestetik jasmani. Anak belajar lebih baik melalui gerakan dan aktivitas fisik. Tanda anak mulai bosan yaitu gelisah, sulit duduk diam, banyak bergerak. Aktivitas yang cocok yaitu drama kisah Alkitab, permainan aktif, gerakan sederhana saat menghafal ayat. Yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal, yaitu anak mudah bergaul dan senang bekerja sama dengan orang lain. Tanda anak mulai bosan yaitu berbicara dengan teman terus-menerus, membuat kelompok sendiri. Aktivitas yang cocok yaitu
diskusi kelompok kecil, doa bersama, kerjasama dengan permainan rohaninya. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Anak suka merenung dan memahami perasaan sendiri. Tanda anak mulai bosan yaitu melamun, terlihat tidak fokus. Aktivitas yang cocok yaitu menulis jurnal, ataupun catatan tentang kerohanian, waktu refleksi singkat, berdoa secara pribadi. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis, yaitu anak tertarik pada alam dan lingkungan sekitar. Tanda anak mulai bosan, sering melihat keluar ruangan, lebih tertarik pada lingkungan sekitar, aktivitas yang cocok, belajar melalui contoh alam ciptaan Tuhan, renungan singkat tentang alam, mengamati tumbuhan atau lingkungan sekitar di gereja. Kesimpulan dari ini yaitu setiap anak adalah ciptaan Tuhan yang unik. Guru sekolah minggu perlu memahami bahwa tidak semua anak belajar dengan cara yang sama. Dengan kegiatan yang bervariasi, anak-anak dapat belajar dengan lebih semangat dan aktif dan tidak mudah bosan. Ayat firman yang cocok yaitu ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh aktivitas yang mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kecerdasan. Anak akan lebih semangat belajar kalau pembelajaran tidak cuma duduk, dengar, lalu pulang, tetapi melibatkan banyak cara belajar anak. Jadi bukan semua anak harus pintar dengan cara yang sama. Ada anak yang suka bergerak, ada yang suka gambar, ada yang suka bicara, bernyanyi, atau belajar langsung dari alam. Yang pertama adalah Bible Spin Wheel atau roda putar Alkitab. Belajar sambil bermain dan bergerak. Caranya adalah guru membuat roda putar yang berisi pertanyaan atau nama tokoh Alkitab. Lalu anak-anak bergantian memutar roda tersebut. Setelah roda berhenti, anak harus menjawab pertanyaan atau cerita tentang tokoh itu. Kenapa cara ini bagus? Karena anak-anak biasanya cepat bosan kalau cuma dengar cerita. Dengan permainan, anak akan lebih menjadi aktif, otak dipakai untuk mengingat, suasana kelas jadi hidup, atau anak-anak akan merasa mereka sedang lagi bermain, padahal sebenarnya mereka itu lagi belajar. Yang kedua adalah drama kilat 5 menit atau belajar lewat bermain peran. Caranya adalah guru harus menyebut salah satu cerita Alkitab dan anak dibagi dalam beberapa bentuk kelompok kecil. Dalam 5 menit mereka harus membuat sebuah drama singkat tanpa persiapan panjang. Setelah tampil, guru harus mengajak mereka berdiskusi. Contoh drama tersebut itu adalah Daud melawan Goliat. Ada anak yang bisa berperan sebagai Daud, ada anak yang bisa berperan sebagai Goliat atau orang Israel. Lalu mereka menampilkannya secara singkat. Kenapa dengan cara ini? Karena anak bukan cuma dengar cerita tapi merasakan sendiri peran dalam cerita. Dan hasilnya adalah mereka bisa lebih mudah mengingat, lebih percaya diri, dan belajar bekerja sama. Kalau anak cuma bisa dengar, mungkin mereka bisa lupa. Tapi kalau diajak berperan dalam sebuah drama tersebut, mereka bisa mengingatnya. Bisa jadi mereka pulang ke rumah, mereka akan selalu mengingat cerita tersebut. Yang ketiga adalah rap ayat hafalan. Menghafal ayat dengan lagu atau irama. Caranya, pilih salah satu ayat hafalan dan buat lagu sederhana atau rap, dan tambahkan gerakan seperti tepuk tangan dan gerakan lainnya. Contohnya bisa diambil dalam kitab Mazmur 23 ayat 1, dibuat seperti nyanyian pendek. Kenapa bagus? Karena otak manusia lebih gampang simpan informasi kalau ada, seperti irama, musik, dan pengulangan. Yang keempat adalah komik mini Alkitab, belajar lewat gambar dan kreativitas. Caranya adalah guru harus membagi kertas jadi beberapa kotak, dan anak menggambar cerita Alkitab dan menambahkan dialog tersebut.
Contohnya seperti cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada anak yang memang lebih cepat paham kalau lihat gambar daripada dengar. Manfaatnya adalah melatih kreativitas, membantu anak mengingat cerita, biar anak-anak yang pendiam itu bisa ikut belajar lewat gambar. Yang kelima adalah renungan alam 10 menit atau belajar langsung dari ciptaan Tuhan. Caranya adalah guru mengajak anak keluar kelas dan anak harus mencari 3 hal di alam yang mengingatkan tentang Tuhan, setelah itu kembali dan bercerita. Karena kalau anak hanya belajar di dalam kelas, mungkin mereka akan merasa bosan. Dan lebih bagus lagi, mereka harus belajar di luar kelas juga agar mereka bisa lebih bersemangat. Dan tidak semua anak belajar dengan cara yang sama. Ada anak yang suka bicara, suka bergerak, suka menggambar, suka musik, suka lihat alam. Kalau guru pakai banyak variasi aktivitas, anak lebih aktif, lebih mudah mengerti, tidak cepat bosan, lebih percaya diri, dan pelajaran tersebut lebih lama diingat. Belajar akan jadi seru kalau semua cara diaktifkan dan semua kecerdasan dihargai. Jadi sebagai guru sekolah minggu atau pengajar, tugasnya bukan cari siapa anak paling pintar, tapi bagaimana semua anak bisa ikut belajar dengan cara yang cocok untuk mereka. Mungkin ini sedikit penjelasan saya tentang contoh aktivitas yang mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kecerdasan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Segmen yang ketujuh, tip praktis bagi guru dan orang tua. Mengajar bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyentuh hati dan mengaktifkan potensi unik setiap anak yang Tuhan ciptakan. Nah, tips bagi guru sekolah minggu, yang pertama, terapkan aturan 10 menit. Ganti aktivitas 10-15 menit untuk mencegah kebosanan kognitif. Otak anak dirancang untuk fokus dalam waktu panjang tanpa variasi. Yang kedua, gunakan hook kuat di awal. 2 menit pertama menentukan seluruh sesi, mulai dengan pertanyaan provokatif, gambar, mengejutkan, atau permainan pendek. Yang ketiga, variasikan metode setiap minggu. Pastikan dalam 1 bulan ada aktivitas yang menyentuh seperti visual, auditory, reading, dan kinestik secara bergantian. Yang keempat, libatkan anak sebagai guru mini. Nah, anak sebagai guru mini tentunya mengajarkan kembali materi kepada temannya. Akan mengingat hingga 90% konten. Yang kelima, ciptakan suasana aman dan menyenangkan. Otak yang merasa aman secara emosional jauh lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi. Tips yang berikut, tips bagi orang tua. Yang pertama, tanyakan setiap pulang sekolah minggu, apa yang paling seru hari ini? Yang kedua, amati gaya belajar dominan anak di rumah dan informasikan kepada guru sekolah minggu. Yang ketiga, lanjutkan pembelajaran di rumah sesuai gaya belajar seperti menyanyi, menggambar, dan bercerita. Yang keempat, doakan guru sekolah minggu agar dipenuhi hikmat dan kreativitas Tuhan. Nah, dari tips-tips yang sudah disampaikan di atas, ayat firman Tuhan yang paling relevan terdapat dalam kitab Efesus 6 ayat 4 yang berbunyi, "Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Di sini saya akan memberikan 2 ayat Alkitab pendukung mengatasi kebosanan anak di sekolah minggu.
Yang pertama terambil dalam kitab Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Penjelasan dan relevansi. Yang pertama, fondasi teologis. Ayat ini menegaskan pentingnya mendidik setiap anak sesuai keunikan dan cara belajarnya masing-masing. Yang kedua, hubungan dengan memori. Pengajaran yang sesuai pembantu informasi disimpan dalam memori jangka panjang. Yang ketiga, hubungan dengan gaya belajar. FARK, visual, gambar, kinestetik, gerakan, auditori, suara, dan diskusi, membaca atau menulis teks. Yang keempat, hubungan dengan kecerdasan majemuk. Setiap anak memiliki cara untuk memproses dan mengekspresikan pengetahuan. Yang kelima, aplikasi di sekolah minggu. Kenali anak-anak kita, pahami cara Tuhan merancang mereka untuk hidup, lalu sesuaikan metode pengajar. Yang keenam, kesimpulan. Amsal pasal 22 ayat yang ke-6 adalah pendahuluan ilahi untuk mendidik sesuai keunikan setiap anak yang diciptakan. Pesan inti, sesuaikan cara mengajar dengan jalan yang patut bagi setiap anak. Yang kedua terambil dalam pertama Korintus pasal 12 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Tuhan, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengajarkan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Penjelasan dan relevansi. Yang pertama, landasan teologis. Keberagaman karunia, pelayanan, dan kemampuan adalah desain Allah untuk kepentingan bersama. Yang kedua, hubungan dengan kecerdasan majemuk. 8 jenis kecerdasan adalah ekspresi dari rupa-rupa karunia yang diberikan Roh Kudus. Yang ketiga, hubungan dengan gaya belajar FARK. Setiap anak belajar dan melayani dengan cara berbeda-beda, semua adalah untuk memuliakan Tuhan. Yang keempat, mengatasi kebosanan. Bosan terjadi jika karunia Allah tidak diaktifkan. Semua kecerdasan perlu dilibatkan. Yang kelima, aplikasi di sekolah minggu. Ciptakan ruang bagi setiap karunia, bercerita, menggambar, bernyanyi, bergerak, berdiskusi, dan sebagainya. Keenam, kesimpulan keberagamaan anak adalah kekayaan yang perlu dirayakan dan diakomodasi dalam setiap kelas. Pesan inti, hormati keunikan setiap anak dan diciptakan ruang bagi semua karunia untuk bersinar. Perbandingan 2 ayat, aspeknya, fokus, sudut pandang, relevansi utama, pesan inti, aplikasi. Dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-6, proses mendidik, tanggung jawab guru, gaya belajar FARK, sesuaikan cara mengajar, variasi metode pengajaran. Dalam pertama Korintus pasal 12 ayat 4 hingga ayat yang ke-7, keberagaman karunia, keunikan setiap anak, kecerdasan majemuk, hormati keunikan setiap anak, ciptakan ruang untuk semua karunia. Baik teman-teman, kita sudah sampai di bagian paling penting dari pembahasan ini, yaitu semua teori yang sudah kita bahas tadi dari memori, gaya belajar FARK, kecerdasan majemuk, semuanya bermuara pada satu tujuan, yaitu untuk membuat setiap anak jatuh cinta dengan firman Tuhan. Ini adalah 3 hal penting yang perlu saya dan teman-teman sebagai seorang calon guru PAK dan guru sekolah minggu untuk perhatikan dan langsung diterapkan. Poin yang pertama yaitu kenali cara kerja memori anak. Otak anak memproses informasi melalui 3 tahap yang harus dijaga agar tetap aktif, yaitu sensorik, kerja, dan jangka panjang. Jika perhatian anak tidak terjaga sejak awal, maka informasi tidak akan pernah sampai ke tahap penyimpanan permanen. Artinya, sekeras apapun seorang guru mengajar, jika anak tersebut merasa bosan dan tidak memiliki tingkat fokus, maka firman Tuhan tidak akan tersimpan dalam ingatan mereka. Sebagai seorang guru, perlu memastikan setiap tahap memori ini teraktivasi dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Poin yang kedua yaitu akomodasi gaya belajar FARK. Jangan hanya menggunakan metode ceramah, namun menggunakan cara yang bervariasi. Yang pertama,
visual yaitu menggunakan gambar, warna, dan diagram. Yang kedua auditory, lagu, diskusi, dan cerita. Yang ketiga reading yaitu menulis, membaca lembar kerja. Yang keempat kinestetik yaitu menggunakan metode drama, gerak, dan kerajinan tangan. Setiap anak memiliki cara belajar yang dominan. Ketika hanya satu metode yang digunakan sebagian besar, anak tidak terlayani dengan baik dan kebosanan pun akan muncul. Variasi metode adalah kunci agar semua anak dapat menyerap firman Tuhan sesuai dengan cara Tuhan merancang mereka. Yang ketiga yaitu hormati kecerdasan majemuk. Setiap anak adalah karya Tuhan yang unik dan berharga. Tidak ada anak yang bodoh. Setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, mulai dari linguistik, musikal, kinestetik, interpersonal, hingga naturalis. Tugas sebagai guru bukan menyeragamkan semua anak, melainkan mengenali dan memuliakan keunikan yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri setiap anak. Saran singkat untuk guru sekolah minggu, ada 6 hal yang dapat langsung diterapkan. Yang pertama, siapkan dengan doa, minta hikmat Tuhan sebelum mengajar. Yang kedua, kenali setiap anak, perhatikan cara mereka merespon dan bekerja. Yang ketiga, gunakan variasi metode agar jangan hanya ceramah setiap minggu. Yang keempat, libatkan anak secara aktif. Jadikan mereka peserta, bukan hanya sebagai penonton. Yang kelima, berikan pujian dan dorongan. Apresiasi setiap hal kecil, apapun kontribusi anak. Yang keenam, akhiri dengan aplikasi hidup nyata. Hubungkan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari anak agar mereka lebih memahami setiap firman yang kita sampaikan. Baik teman-teman, itulah 3 kunci untuk mengatasi kebosanan anak di sekolah minggu. Yang pertama, kenali cara kerja memori mereka. Yang kedua, akomodasi gaya belajar VARK. Yang ketiga, menghormati kecerdasan majemuk yang Tuhan berikan. Karena setiap anak adalah karya Tuhan yang dahsyat dan ajaib, dan mereka layak untuk mendapatkan pengajaran yang terbaik dari kita sebagai guru sekolah minggu dan calon guru PAK.